Untuk semua yang pernah dibukakan masalah dari orang yang pernah nyakiti, beruntung sebelum sakitnya berkepanjangan. Betul? Ya. Dan sebelumnya ada pertanyaan seperti biasa yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Nanti tolong dijawab. Ini yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @sasa_danisa. Assalamualaikum wahai ahli surga yang wajahnya sungguh menenangkan hati. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin cerita Ustadz Hilman. Akhir-akhir ini beban hidup saya sungguh berat. Halo, siapa nih? Iya. Maaf. Izin cerita Ustadz Hilman, akhir-akhir ini beban hidup saya sangat berat. Qadarullah, saya dan ayah mengalami kecelakaan. Saya alhamdulillah berhasil selamat, namun ayah tewas di tempat. Semenjak itu ibu selalu menyalahkan saya. Katanya anak pembawa sial. Saya anak pembawa sial. Andai dia tidak melahirkan saya, pasti hidup ibu tidak akan hancur ditinggal ayah. Selain ayah, abang juga memarahin saya karena menjadi penyebab ayah meninggal. Andai saat itu saya tidak bersikeras meminta ditemani ke toko sepatu, pasti ayah tidak akan pergi. Saya awalnya berusaha kuat menghadapi cobaan ini, Ustadz. Tapi kata-kata kasar yang dilontarkan ibu dan abang seakan membunuh saya secara perlahan-lahan. Dan akhirnya saya berpikir, apakah saya akan menyusul ayah saja agar ibu dan abang bisa senang? Apalagi sudah tidak ada tempat untuk saya di rumah itu. Saudara jangan ditanya, mereka semua pergi meninggalkan saya. Yang jelas-jelas saya sedang membutuhkan dukungan moral. Mohon pencerahannya Ustadz, saya harus bagaimana melewati masa sulit ini? Bunda, ada satu sikap yang harus kita miliki saat kita menghadapi ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap itu namanya ridho. Apa? Ridho artinya menerima. Ulangi. Menerima. Ridho, menerima. Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Allah yang maha menggenggam takdir, Allah yang maha memberikan takdir. Betul? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah berkehendak, mudah bagi Allah. Tinggal katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Dan bunda semua harus yakin ya, bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita illa biiznillah, kecuali semua terjadi atas izin Allah. Kadang kita suka merasa Allah nggak ngerti perasaan kita. Kadang kita suka berpikir Allah nggak tahu keadaan kita. Padahal mohon maaf, Allah tahu atau tidak? Tahu. Allah Al-Alim, Allah yang maha tahu. Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, menentukan apapun untuk kita. Kita dapat musibah, misal orang yang kita cintai diambil usianya sama Allah. Sebut saja, misal orang tua kita meninggal, sedih atau tidak? Pasti sedih. Tapi kalau kita melihat kasih sayang Allah dari apa yang menimpa kita, akan membuat kita lebih kuat menghadapinya. Jawab, kita sayang gak sama orang tua kita? Sayang. Allah sayang gak sama orang tua kita? Kira-kira siapa yang lebih sayang sama orang tua kita? Allah. Kita sayang sama keluarga, Allah sayang sama keluarga kita. Siapa yang lebih sayang, kita atau Allah? Allah. Sing ridho.
ibadah yang paling tinggi pahalanya ridho atas ketentuan Allah. Maka doanya kan sama semua. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah dengan ketentuan Allah, Allah pun marah kepadanya. Betul? Maka jangan berlari dari rasa perih, tapi hadapi dan belajar menyembuhkan. Betul? Masalah itu bukan untuk dihindari, masalah itu untuk dijalani. Iya apa iya? Percayalah, seberat apapun masalah kita hari ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita sebelum ini. Betul? Sok jawab. Sebelum ini ada masalah tidak? Ada. Selesai tidak? Selesai. Kenapa harus jatuh dan terpuruk gara-gara satu masalah yang kita hadapi saat ini? Dan mohon maaf, semua ujian yang kita terima saat ini, kira-kira orang sebelum kita sudah melewatinya apa belum? Sudah. Tidak ada masalah yang baru. Jadi kalau ada yang bilang cuman saya, ujian ini cuman saya, kan gitu kan? Sampai kita bertanya, kenapa harus saya? Kita ini bukan orang yang pertama dengan ujian itu. Sok jawab. Diuji dengan pasangan. Sebelum kita ada nggak orang yang diuji dengan pasangan? Ada. Bukankah manusia pertama Nabi Adam diuji oleh pasangan? Betul? Bukankah Nabi Nuh juga diuji oleh istrinya? Iya apa iya? Ustaz, saya diuji sama anak saya. Bukankah Nabi Adam ujiannya Khabil dan Khabil anaknya? Bukankah Nabi Nuh anak pertamanya durhaka? Betul? Ujian saya mah saudara, ipar adalah maut. Jawab, ada nggak sebelum kita yang diuji sama saudaranya? Bukankah Nabi Yusuf diuji oleh kakak-kakaknya? Betul? Ujian saya mah orang tua, berat orang tua saya. Bukankah Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya? Ujian saya mah paman. Bukankah Nabi Muhammad diuji oleh pamannya? Betul? Aku mah difitnah. Bukankah Nabi Yusuf masuk penjara karena apa? Difitnah. Terus masalah mana yang baru? Yang mana? Yang mana? Ustadz, saya mah ujiannya ekonomi. Bukankah sahabat Nabi Bilal bin Rabah ujiannya ekonomi? Betul? Ustadz, saya mah uang mah banyak. Tapi jangan lupa, bukankah Nabi Sulaiman juga diuji dengan harta yang banyak? Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang baru. Betul? Berjalannya waktu insya Allah akan selesai. Makanya bunda jangan putus asa, jangan stres, jangan frustasi, jangan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Yang tegar, jangan cengeng dalam hidup. Semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Maka bunda harus bahagia dalam hidup. Betul? Diuji dengan pasangan, gak apa-apa. Kalau bunda jadi baik gara-gara pasangannya baik, biasa tidak? Biasa. Tapi bunda jadi lebih baik walaupun suami tidak baik, baru luar biasa. Setuju? Pulang dari sini, pemirsa BTV hari ini, jangan sedih, jangan terpuruk, bahagia, senyum.
Sok, angkat tangan kanannya. Simpan di pundak sahabatnya. Ikuti kata-kata Ahilman. Bismillah. Sahabatku. Besti-besti. Kata Ahilman. Hidup kita harus bahagia. Jangan galau. Jangan sedih. Harus bahagia. Senyum. Bahagia. Sahabatku, kalau saya lagi ngomong, lihat wajah saya. Tepuk tangan buat Bunda semua. Lagian ibu kayak orang mau turun dari bajai, main tepak pundaknya aja. Jangan sedih. Iya, orang ngomong dilihat bu, tepok-tepok aja ibu. Ya, baik. Dan baik. Oke. Sekarang seperti biasa, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tepok pundak? Tepok pundak lagi. Ya. Silakan. Silakan, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amalia dari Majlis Taklim Nahdlatul Ummahat, Perumnas Ciracas, Kota Serang, Banten. Oke, Serang, Banten. AA mau curhat. Iya. Begini AA, anak saya perempuan, berencana mau menikah. Persiapan alhamdulillah sudah 75%. Qadarullah anak saya mendapatkan ujian AA. Calon suami anak saya ternyata sudah menghamili. Ini kaget. Kaget. Saya mah insya Allah aman Kaget. Nih yang jatuh ke gandul-gandul cepet jatuh. Mohon maaf, kaget Bu. Iya. Jadi calon sudah, suami anak saya sudah menghamili mantan pacarnya. Jadi calon suaminya sudah menghamili mantan pacarnya. Sekarang hamil 5 bulan dan minta pertanggungjawaban. Tapi anak saya sadar dan paham bahwa hamil pasti berat dan sulit tanpa didampingi pasangan ya. Akhirnya anak saya membatalkan pernikahannya. Iya. Izin AA, Iya. apa yang saya lakukan agar anak saya bisa bangkit, bisa move on, dan bisa menerima laki-laki yang bersedia menikahinya. Mohon solusinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kaget nggak? Kaget bukan ibu kaget, saya yang kaget ini. Untungnya bukan anak. Tapi kayaknya ini memang ujian yang mungkin bisa jadi ada yang harus disyukuri juga kali ya. Iya. Kalau nggak tahu sekarang, ntar dari rumah tangga juga Betul. seperti itu kan ya mungkin ya. Tapi nanti jawabnya ibu ya. Silakan. Bunda, kadang dalam hidup lebih baik sakit hari ini daripada sakitnya akan datang belakangan. Betul? Bunda sayang bilang sama anaknya, kamu beruntung nak, dibukakan sama Allah sifat asli laki-laki itu. Betul? Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Betul? Jangan menangisi orang yang pernah menyakitimu. 2 kali ruginya. 1, rugi dia nyakitin kita. 2, rugi kita nangisin orang yang nyakitin kita. Buat apa? Dah bilang sama anaknya,
untuk semua yang pernah dibukakan masalah dari orang yang pernah nyakiti, beruntung sebelum sakitnya berkepanjangan. Betul? Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Yes. Tepuk tangan buat anaknya ibu. Ulangi ya. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Kadang hati ini terlalu berisik dengan semua yang pernah mengusik di hati kita. Wah, cakep banget. Catat Bu, catat. Jangan minta diulangi lagi, lupa juga. Bunda, kadang yang bikin kita nggak bisa move on dari keadaan tuh apa? Karena kita masih merawat orang yang pernah nyakitin di hati kita. Betul nggak? Lepaskanlah ingatan. Lepasin. Betul nggak? Sebenarnya yang mau gantiin tuh sudah ada, cuman hati kita masih dikunci sama orang yang pernah nyakitin kita. Betul nggak? Betul. Lepasin, hapus. Lepaskanlah. Ini tantri kotak, tantri bulat. Maka bunda sayang bilang sama anaknya, kuatin. Nah, kenapa orang itu Allah buka keburukannya? Mungkin cara Allah menyelamatkanmu. Allah bukan menyakitimu, tapi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Catat ya, lebih parah menikah dengan orang yang salah daripada menunda untuk menikah. Status hari ini itu. Lebih parah salah. Lebih parah menikah dengan orang yang salah. Lebih parah menikah dengan orang yang salah daripada menunda untuk menikah. Siapa tahu menunda untuk menikah dapat juragan sawah. Yang bisa ngajak ke Mekah. Mekah. Sehingga hidupnya jadi berkah. Iya, menuju surga. Jannah. Lupa. Mulai berkah menuju jannah. Ya. Jadi satu, bunda kuatin terus. Yang kedua, kadang seseorang itu harus disibukkan dengan yang baik-baik sampai dia lupa dengan yang buruk-buruk. Ingat ya, kalau bunda lagi terpuruk, jangan terus terpuruk. Langsung ganti fokusnya sama yang baik-baik, karena nikmat Allah itu lebih besar daripada ujian yang kita terima. Cuman pikiran kita lebih banyak mikirin ujiannya sampai lupa sama kebaikannya. Iya apa iya? Iya. Sok jujur punten, bunda punya suami, ada kelebihan tidak? Ada kekurangan tidak? Yang diingat yang mana? Yang diingat kekurangannya. Jadi bunda sering merasa menderita, padahal kelebihan suami ada atau tidak? Ada, tapi nggak keinget sama kita, karena yang diingat apa? Keburukannya. Sok bunda ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Bunda disakiti sama orang, yang diingat Allahnya atau yang nyakitinnya? Liar tuh. Ada yang begitu di sini ada? Yang mana orangnya itu? Satu, bunda kuatin anak, yakinin kalau dia dibuka sama Allah berarti dia nggak baik untuk kita, betul? Yang kedua, sibukin dengan kebaikan. Nah yang ketiga, pelan-pelan pasti disembuhkan. Ya, insya Allah. Tepuk tangan dong buat bunda yang bertanya. Nih Bu, perhatikan saya Bu ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 17. Perhatiin saya yang salah, yang benar gak diperhatiin saya. Berarti ibu cuma cari kesalahan saya, yang benar saya gak dinilai sama ibu. Bener. Ibu gak ingat yang saya benar, tapi yang salah ibu tahu banget. Iya. Paling mudah emang ibu cari kesalahan. Emang sengaja saya bikin kesalahan ibu. Itu manusia, betul? Tadi Bang Bedu bener tuh. 1 tambah 1 benar. 2 tambah 2 benar.
4 benar. Tapi ketika Bang Bodo salah sekali, yang benernya dilupain, salahnya sekali diingat sama Bunda. Itulah kita. Itulah kita manusia. Beda sama Allah. Allah mah satu kebaikan bisa menutup banyak kesalahan. Tapi kalau manusia satu kesalahan nutup banyak kebaikan. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan ya kita lebih bisa memperbaiki diri kita, insya Allah. Tepuk tangan atuh buat kita. Baik, luar biasa Hilman.